Jadi ini adalah terapi kembali kepada titik nol. Artinya apa? Jadi kalau pasien itu sakit, itu bisa dipastikan ada sekian banyak sampah yang mengendap di usus. Nah, ini sampah ini dibuang sampai ke titik nol. Jadi perlu diketahui, usus itu kayak selang, udah kayak gini, dan dia berkelok-kelok. Usus itu panjangnya 1,5 tubuh kita, tinggi tubuh kita. Kalau tinggi tubuh kita itu 1,5 meter, berarti dia 1,5 meter ditambah 75 cm, 2 meter seperempat dilipat di dalam perut ini. Maka begitu banyak lipatan atau kelokan di usus. Nah, usus kan bentuknya seperti selang. Ketika kita itu makan, pasti ada sisa makanan. Sisa makanan itu apa? Namanya tai, tinja bahasa Indonesianya, itu nempel di dinding usus. Semakin lama semakin banyak. Kalau seluruh dinding usus ini sudah terlapisi tai, maka kita minum teh, nutrisi dari teh ini mau diserap darah harus melewati tai, sehingga nutrisi itu akan terkontaminasi. Kontaminan ini harus dimusnahkan oleh liver dan ginjal. Yang jadi permasalahannya, kalau jumlah kontaminan ini melebihi kapasitas ginjal, tidak semuanya bisa dibuang sebagai urin. Sisa metabolisme itu dikembalikan ke darah, dia akan numpuk. Dia akan menjadi racun toksik. Dia akan ngendap di mana yang kira-kira mirip dengan molekul toksik tadi. Sel yang jaringannya mirip dengan molekul itu, dia akan menuju ke situ. Seperti itu. Terus kemudian darah ini mulai banyak yang mati karena banyaknya toksit itu. Dia ngejel, nempel di pembuluh-pembuluh vena, pembuluh-pembuluh kapiler vena. Ini apa? Peredaran darah menjadi tidak lancar. Terasa pegal tahap awalnya saja, pegal. Lambat laun peredaran darah menjadi semakin kecil, mengganggu sistem organ menjadi sakit. Intinya seperti itu. Kalau sudah kayak gitu, ya kan, banyak orang berpikir tentang penyakitnya. Wah, saya ini sakit diabetes. Wah, urusannya pankreas, tidak mampu memproduksi insulin. Kan gitu, gula darah terlalu tinggi, dia minum jamu untuk menurunkan gula darah, jamu yang bersifat hipoglikemia, atau dia minum pil dokter. Tapi permasalahannya ususnya itu tidak pernah dibahas, banyaknya seperti itu. Nah, kalau Anda mendapati pasien sudah terlalu lama sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, maka saya pun berpikir ususnya bagaimana, separah apa, sampah yang itu banyak apa. Yang kedua, pasien-pasien yang kira-kira kok sakitnya ini termasuk berat, misalkan diabetes kok hampir dipotong atau sudah muncul gangren, misalkan liver ya sudah menggah-menggah, mungkin, atau mungkin orang sudah sampai ke sakit autoimun, sakit lupus,
atau gagal ginjal kayak gitu. Ini harus diperhatikan ususnya. Nah, tercepat membersihkan usus walaupun ini berat, ini harus disampaikan ke pasien. Tapi pasien itu pilihannya pengen cepat sembuh, ya kan? Dengan merasa menahan sakit sebentar, atau ya kan kemungkinan sembuhnya lebih susah kan gitu. Kalau pilihannya itu dia lebih suka menahan sakit, yang penting sembuh, maka terapi kembali ke titik nol ini penting. Caranya bagaimana? Caranya ini hanya butuh waktu 3 hari. Hari pertama ini makan sehari cuma 1 kali, selebihnya cuma air putih. Membiasakan biar tidak terlalu lemes nantinya di hari kedua ketiganya. Setelah itu hari kedua ini tetap makan. Hari kedua ini makan sehari 1 kali sama. Ya. Sebelum makan minum santan kelapa mentah. Ingat, santan kelapa mentah itu airnya untuk merasuk air kelapa. Maka malam harinya dia pasti bahasa Jawanya masuk diare. Bisa BAB itu sampai 10 kali, 11 kali. Satu hari berarti 24 jam. Nah, terus kemudian ini hari ketiganya sama dengan hari kedua, minum santan kelapa 1 gelas baru makan. Ini nanti juga gitu, BAB itu sampai 10 kali. Sampai BAB-nya itu hanya berupa santan. Kalau sudah berupa santan berarti bersih. Seperti itu. Nah, setelah hari ketiga ini baru pagi harinya boleh makan. Tapi diingat sesuai dengan sakitnya apa. Kalau orang itu sakit asam urat, berarti pantangan asam urat harus tetap dijalankan. Kalau orang itu sakit diabetes, pantangan diabetes harus tetap jalan. Jadi sebaiknya makan ini untuk terapi kembali kepada titik nol itu, makannya itu sehabis maghrib. Nah ini pagi makan kan, dari keempatnya kan udah mulai makan kan, diusahakan makan tuh sehari 2 kali. Kalau tadi yang minum santannya itu waktunya apa Pak? Kan makannya pada maghrib, minum santannya sebelum makan langsung minum santan pada waktu itu ya? Ya, itu langsung keluar. Kalau pada saat itu terjadi mutabir sampai 10 kali, kondisi lemah gimana? Minum air putih. Kuatkan minum air. Air gula Pak? Enggak, air putih. Air putih aja. Harus air putih. Seperti itu. Itu nanti rasa lapar tuh disampaikan, dia harus kuat menahan rasa lapar. Kenapa? Karena rasa lapar itu akan sistem tubuh itu akan mengeluarkan protein yang namanya autophaganisme. Jadi protein itu akan secara otomatis memakan sel-sel yang mati, sel-sel sampah dalam tubuh ini akan dimakan oleh protein itu sendiri. Jadi kalau misalkan hati, liver itu mengeluarkan protein autophaganisme itu otomatis sel liver itu akan bersih. Kenapa? Karena yang akan menjadi sampah ini dimakan oleh protein itu, dibersihkan. Tanpa adanya rasa lapar, tidak keluar protein itu. Jadi selain sampah yang ada di usus ini dibersihkan sampai ke titik nol, sampah-sampah sel ini juga akan kembali ke titik nol.
Jika liver tuh bersih, nggak ada yang ganggu, pankreas nggak ada yang ganggu. Seperti itu. Jadi semuanya akan kembali pada titik nol. Berarti untuk pembersihan itu pakai apapun penyakitnya itu pakai santan itu, Pak? Iya, betul. Kalau untuk seumpama ya dia sakit nggak begitu parah lah, kita ambil itu minum santan juga bagus. Karena itu apa, menunggu ketika sudah kotor ususnya apa gimana, Pak? Bagus. Orang sehat pun kalau untuk merawat kesehatan bagus. Misalkan Pak Jais melakukan terapi kembali ke titik nol, sangat bagus. Setidaknya livernya terjadi peramajaan, ginjalnya terjadi peramajaan, ususnya bersih tanpa sampah, sehingga akan menjadi awet muda. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan setelah ini 3 hari ini pemberian jamu itu dosisnya harus diturunkan. Yang biasanya saya ngasih resep misalkan jamu itu 1 genggam harus diturunkan cuman setengah genggam. Kenapa? Karena sudah tidak ada sampah di usus, sudah tidak ada sampah di sel-sel. Seperti itu. Harus diturunkan sampai separuhnya. Pemberian Bagus jamu. untuk stroke juga bisa bagus, Pak. Gimana? Ketika stroke bagus. Sangat bagus. Seperti itu. Setelah itu yang penting, setelah 3 hari yang penting makan sehari 2 kali, jangan 3 kali. Oke, sudah paham ya? Nah, itulah yang namanya terapi kembali ke titik nol. Jauh seperti itu. Wonten pertanyaan. Biasanya niku tiyang stroke niku kan makame mboten koru. Lah nek kondisi mboten koru makem niku napa diparingi santen. Kan posisine lambungnya ini kosong. Napa niku sae napa mboten? Saya tapi minum santan, air kelapa itu nanti pasti BAB. Jadi sampean kalau untuk orang stroke harus memberitahu pihak keluarga, dia siap untuk repot. BAB terus. Iya. Tanpa diberitahu, kalang kabut, Jadi Iya. ketakutan nantinya. takutan. Bisa Ada sampai 10 kali lemah, sekali. nggak masalah, Pak. Tidak masalah. Seperti itu. Jadi kalau orang sakit stroke dengan diawali sebelum sampai terapi diawali dengan terapi kembali pada titik nol ini, insya Allah sangat bagus, sangat cepat, lebih cepat daripada tanpa ada pembersihan. Kenapa? Kan terapi kembali pada titik nol kita bersih dari sampah, baik itu sampah yang di usus, sampah di sel-sel atau di organ-organ. So, seperti itu. Untuk semua penyakit. Untuk semua kasus penyakit, setelah 3 hari tinggal jamunya disesuaikan. Jamu untuk orang diabetes, ya kan, tentu akan berbeda dengan jamu untuk orang asam urat. Seperti itu. Jamu orang yang sakit asma atau bronkitis otomatis ya berbeda, walaupun sama-sama paru-paru. Untuk itu, Pak, orang yang perutnya besar tuh bagus, Pak. Liver. Entah itu- Orang yang nyekadil atau yang gede, ya karena kan sudah, padahal dia itu makannya sudah dikurangi, kurang banget. bagus, sangat bagus. Itu permasalahan bisa jadi ususnya yang terlalu banyak sampah sehingga livernya overload, tidak mampu mengontrol lemak. Seperti itu. Terus wonten kondisi sing badhe kula nate kula nerate niku lambunge niku Besar. gede, Pak. Ya. Ketika kula terapi kempes, let 2 hari budi malih niku pripun? Izin angin. Mboten atus sami lebih dari yang pertama. Lakukan ini, Mas. Bisa jadi itu angin dari usus.
Saya juga mengalami kayak itu Pak. Pusat, sudah kempet ya, sampai saya pakai jarum 3 itu tusukan sampai 7 kali lebih. Tek 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 tek, bayangkan berapa kali tusukan. Bukan cuma 500. Saya bisa kempes, agak-agak kempes, tapi setelah itu di antara pusar sama itu kayak kotak, kayak batu bata, kayak gitu. Lambat laun bisa, tapi ya gitu, untuk mempercepat dikasih itu Pak, bisa pokoknya supaya sama, agak kendur istilahnya. Sampean pegangi saja bahwa sampean melaksanakan apa yang Rasulullah sampaikan, ya kan? Artinya apa? Membersihkan usus itu salah satu program dari yang Rasul sampaikan, yaitu sesungguhnya sumber penyakit itu adalah perut. Gitu. Jadi apapun penyakit ya bersumber dari perut. Yakin aja itu. Yang sering terjadi juga Pak, masalah telinga. Telinga kadang terlalu pokoknya agak sulit untuk mendengar, kayak gitu juga bisa dikasih itu. Apa gimana Pak? Bisa. Terus dibantu bekam gitu Pak, iya. di area. Nah, jadi di sebelum ini adalah dasar atau fondasi sebelum melakukan terapi yang lain, itu sebaiknya dilakukan ini dulu, pembersihan sampah, intinya kan gitu. Kalau misalkan ini sampah, ini gelas ini mau diisi kopi, ini kan sebaiknya dibuang, bukan dicampur antara kopi dan sampah, kan seperti itu. Cara buangnya dengan metode tadi, dengan teknis tadi, santan mentah tadi. Terus yang ada di sel-sel itu cara buangnya gimana? Dengan rasa lapar tadi. Sampai coba browsing profesor dari Jepang yang meneliti tentang manfaat puasa, kan seperti itu. Jadi protein itu keluar kalau sudah sampai lapar. Jadi kalau kita itu makan sehari 3 kali belum sampai lapar, paling tidak 2 kali sehari, seperti itu. Dan itu makan pun tidak boleh terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang nanti di tengah perjalanan dari pagi sampai sore itu ngemil lagi, ya gak lapar lagi. Masalahnya kan di situ. Itu metodenya seperti itu, ya udah ya, sudah Mas.